Tapi gak apa-apa, gue seneng bisa lawan Bigetron. Lagi-lagi pengalaman ya. Iya dong, lawan EVOS yang dulu ada JX. Tapi pesawat sudah turun dari arah Camp Alpha ataupun Hatin menuju ke arah Sahmi, yang dimana tim yang di Camp Bravo Mongnai Lakawi akan sedikit memakan waktu walaupun mereka bisa menjangkau spot-spot tersebut. Dan agak sedikit penasaran dengan Sanhok kali ini, dimana ini adalah 2 match terakhir di hari terakhir kita di babak Grand Final PMPLCA Championship season yang keempat ini. Akankah awal-awal banyak tim yang melakukan ofensif? Karena kita tahu lagi-lagi mengejar elimination harus ada target di awal-awal, dan Circle menuju ke arah sebelah kiri yang dimana tadi gue bilang Ruins itu punya advantage lebih. Iya, apalagi dengan circle pertama yang terbuka kayak Geek gini. Fam itu. Semua tim yang menurut gue ada di bagian-bagian kiri bawah dari map Sanhok kita kali ini mempunyai waktu yang cukup lama untuk bisa mengkalkulasi pola permainan seperti apa yang akan mereka mainkan. Betul, betul. Sangat setuju sama Dona Visca, Dona Senior. Bagaimana dari Bigetron Italians juga mengambil Painan ya. Painan mereka juga cukup diuntungkan mengambil kaveling masing-masing, efektif dan efisien saja. Dan touchdown di perbukitan Painan pun mereka udah enak banget. Menyayur setidaknya 1-2 elimination di awal-awal bisa mereka dapatkan. Dan Booms bertetanggaan dengan Mas Kumis Ravenclaw. Yes. Ini sekitaran Quarry bukan ya? Biasanya ini kalau lumpur-lumpur ini dari Quarry. Tapi dari Boom sedikit mundur aja, nggak terlalu ingin bermain jauh-jauh dari rekan-rekannya. Menggunakan skema scraping, skema yang cukup umum di permainan Sanhok. Tapi kenapa? Agus Senior Junior. Banyak amat. Kita kan sebenarnya sering banget melakukan tebak-tebakan, tapi sebelum kita tebak-tebakan, ternyata ada 2 tim yang bertemu di awal-awal seperti ini. Ada dari Eagle Esports yang sudah disambut kedatangan mereka dengan peluru-peluru panas yang sudah dilontarkan oleh Infinity. Ya, slogan pakai N tadi berhasil men-take down satu pemain dari Eagle Chopper yang bakalan di follow up juga dari seorang Mela dan juga God Tani. Gue gak tahu ini bakal ditonjok-tonjok untuk menghemat peluru sedikit, dan yes memberikan juga taunting nampaknya untuk elimination point. Wah, siapa nih yang ditonjok-tonjok nih di awal-awal. Dan ya Eagle agak sedikit sulit mereka untuk menyaingi placement atas dengan bermainkan 3 player, tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka bisa bermain seperti Baunam tadi. Gila, Baunam mengerikan. Iya nih, lagi-lagi ya kita udah melihat adanya satu katak yang berada di dalam air, yang dimana itu adalah salah satu player dari tim BN United. Yes. Tapi ternyata di sisi yang lainnya juga sudah terdengar beberapa tembakan yang akhirnya bisa mendapatkan satu knockdown ke arah Error, dan nampaknya mau langsung dikonfirm menjadi sebuah elimination point, tapi masih belum terlalu cepat kematiannya. Yes. Dan mengingatkan buat teman-teman semua, lupakan sejenak sebagai Biget Trooper, sebagai Bociltron, sebagai EVOS Fams, sebagai Gedeobar, sebagai RRQ Kingdom. Tapi Nichil, aduh ya ampun, dia bisa ditumbangkan, tapi Nichil masih ada waktu. Setengah darah lagi masih bisa diselamatkan, tapi Sky Only langsung memberikan penetrasi, nggak memberikan ampun, tapi Error pun juga tertunduk lemas. Tapi Sky Only lebih memilih untuk men-secure dari Nichil, ya ampun. Tapi nggak apa-apa, masih ada 3 player aktif dari Genesis Dogma. Lagi-lagi ingin mengingatkan kalian untuk menggaungkan Indo Pride, karena satu ketikan Indo Pride sama dengan satu doa sekarang. Oh, sekarang beda meta ya? Beda meta. Tadi meta like, karena like-nya udah tembus 100.000, sekarang ketikan Indo Pride. Satu Indo Pride sama dengan satu doa. Oke. Jadi kalau 10 ketikan Indo Pride langsung di enter berarti 10 doa. Enggak salah 10 kali 1 juta viewers. Wah, lo hitung. Ya, kita aminin lah kita tentunya. aminin semuanya, karena doa-doa baik itu bakalan kita aminin sekali lagi untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal pastinya untuk Indo Pride kita. Tapi Agus, tebak-tebakan, siapakah yang akan mendapatkan posisi kedua untuk di Sanhok kali ini? Biasanya WWCD, terus Circle, kita udah banyak metanya lah tebak-tebakan di sini. Geek. Posisi kedua, Geek. Oke. Lu siapa? Lu jawab juga dong. Gue juga. Kan gue yang nanya. Lo juga, lo tebak-tebakan sendiri. MSC gue. Apa MSC? Dipanjangin pertanyaannya. Gue mau tau lo ngebeo apa kagak. Cuaks! Oke, kita kenal lagi dari Sky Only. Lu tadi apa? Ngebeo. Bukan, lu pilih apa? Geek. Geek ya, Yeah. Terus gue MSC. Iya. Apanya yang sama itu? Bentar. Antara Geek dan juga MSC. Enggak, gue nanya alasan lo kenapa milih MSC. Karena, Biar lo gak ngebeo.
Karena sebenarnya ya, let me explain. Iya, Agus. nggak apa-apa. Karena sebenarnya kita lihat beberapa kali kesempatan MS Chonburi ini bermain sebenarnya bagus. Tapi kayak mereka tuh agak-agak tanda kutip ya kentang gitu loh. Kalau misalnya di akhir pertandingan atau di end game-nya gitu. Kentang ya, agak sedikit bingung gue, boneng juga gue, kentang gimana ya maksudnya? Maksudnya anti klimaks gitu lah. Oh iya, oh mungkin finishingnya yang lo betul. maksud belum terlalu mulus, tapi Belum mereka terlalu juga mulus. step up itu untuk gameplaynya. Iya. Oke. Saya setuju kali ini sama Dona Senior, tapi ada sedikit parkour yang dilakukan dari seorang Parajin menaiki, kalau parkour biasanya gedung, tapi ini bebatuan tebing. Iya. Sedikit susah juga. Oh dia Agak tadi yang licin abis lagi. jadi warga Bikini Bottom deh, nyemplung bawah kan. Ini namanya siapa kalau kayak gitu? Kalau warga bikinnya Batam? Kalau Parajin, bukan Paraboy, siapa ya? Di- Lo jangan tebak-tebakan kayak gitu, puyeng gue. Oke, kita bakal fokus terlebih dahulu saja ke arah game yang sebenarnya juga masih belum ada apa-apa. Walaupun dari Eagle Esports sudah harus kehilangan satu punggawa mereka dan bermain dengan 3 pemain saja. Tapi kita masih akan pantau seperti apakah pergerakan-pergerakan yang akan dilakukan oleh mereka semua selanjutnya. Ini udah hafalan banget sih gue gameplaynya dari Fast Clan. Mereka udah efisiensi waktu ketika melihat circle mengarah kiri bawah. Mereka lebih mengamankan sniper tower yang di bawah. Ini di bawah bootcamp kalau nggak salah gue. Ya kalau nggak salah ya. Harusnya. Kalau itu boleh diprediksi. Harusnya bener ya. Ya, Soalnya dekat-dekat mereka kan, dekat-dekat drop zone mereka atau juga. di gitu. atas gitu. Tapi mestinya bawah sih. Yang bawah dari Giggs yang tadi mengamankan sisi Ruins. Lebih melihat supply box yang cukup enak banget biar dicicipi armor dan juga helmetnya. Dan ini tim perusak placement atas dari bawah. Gila setup Spider-Man coy. Iya cuy, di atas Mentang-mentang pintu. PUBG Mobile ada pintunya naik ke pintu. Ih gila Baunan bisa aja loh. Tapi kemarin sebenarnya ada beberapa permainan yang cukup on point banget loh. Di mana setup di atas pintu itu bisa menghabedoy lawan-lawannya yang satu persatu masuk ke satu rumah tersebut. Bener, Capone, Cap One. Capone apa Cap One? Nah itu dia sebenarnya ya pertanyaan kita semua. Kalau pemain-pemain Asia Tenggara ini nggak terlalu mudah untuk bisa kita research pronunciation-nya itu seperti apa. Karena nggak semua hal bisa diinggrisin. Yes. Karena kan bahasa dari Asia ini, terutama Asia Tenggara itu kan beda-beda. Pronunciation-nya berbeda-beda gitu. Betul. Dari S bisa jadi C, ada yang L jadi R dan lain sebagainya gitu. Iya, nyebutin GD jadi GD itu nggak ada masalah guys. Sama kalian menyebutin Red Alien sama Alien Merah. Kalau Red Aliens RA, Alien Merah AM. Atau ya udah AM bener. AM Alien betul. Merah. Betul. Karena ya itulah intermezzo kita sedikit demi sedikit ya. Karena memang bervariasi banget nama-nama baik dari in-game nickname player atau juga dari tim tersebut gitu. Mengingat juga sebenarnya nggak terlalu banyak resource kita yang bisa kita kulik mengenai interview mereka. Karena kan kadang interview mereka pakai bahasa daerah mereka masing-masing. Iya, ini juga mentang-mentang 1 juta crates sudah terbuka, 1 juta milestone sudah terbuka, langsung dia taunting dengan Yamaha NMX yang ingin didapatkan mungkin dari pemain-pemain The Xavier. Tapi memang untuk bermain circle awan, lo nggak masalah untuk melakukan rotasi dengan vehicle. Tapi udah memasuki menit-menit 10 memasuki circle yang kedua, lo kayaknya udah nggak bisa lagi memasuki dengan vehicle. Lo mudah banget terculik, begitupun dari Vampire yang sudah mengamankan satu sniper tower yaitu Mas Kumis. Mendeteksi 2 pergerakan dari tim Secret dan Kids tertangkap dari seorang Blue Cat. Bahkan ada follow up damage juga yang dilakukan, tapi satu player jumper bisa merefrag dari Ravenclaw yang berada di sisi atas. Masih di lock begitu saja, tapi dari Ravenclaw agak sedikit slow untuk healing terlebih dahulu. Dona. Iya, seperti halnya permainan dari para tim di sini agak-agak sedikit slow. Itulah juga yang akan dilakukan oleh kedua tim yang sudah kita pantau keberadaannya agak sedikit slow. Tapi sedikit demi sedikit berhasil mendapatkan knockdown ke arah punggawa-punggawa dari tim Secret. Fredo pun juga langsung saja dienyahkan nyawanya. Dikonfirm menjadi elimination point di tangan Vampire. Let's go EVOS, kamu juga bisa EVOS. Distract aja biar nambah elimination point. Biar lolos memastikan diri kalian ke BMGC untuk menemani dari GD dan juga BTR. Pede banget, BTR pasti lolos sih. Gue yakin. Harusnya ya. Harusnya. Harapan gue sih lolos dengan poin yang sudah cukup aman. Tapi Lizard benar saja memberikan distrackan terlebih dahulu ke arah Ravenclaw dibandingkan tim Secret. Yang memang tim Secret di arah sisi bawah, mereka lebih mengumpat, bersembunyi di balik-balik dari compound. Wah, ini circle selanjutnya yang bisa kalian lihat semua. Ini
adalah skenario yang tadi diomongin oleh Junior JR di awal-awal pembuka match. Dan kebuka juga akhirnya circle yang lebih condong ke arah Pulau Charlie. Yes, kiri bawah yang dimana itu adalah kesempatan besar untuk Geek dan juga BTR. Mereka mempunyai spot-spot cok-cok poin yang sudah enak. Lebih terlebih dahulu, yes, dengan rotasi yang cukup cepat. Tapi dari Onyx, dari Kampong, mereka langsung gaspol. Entah, gue gak tahu, mereka bakal menuju ke arah tenggara circle kah? Atau bermanuver ke arah timur? Atau sekarang berbalik ke arah selatan circle tuh? Menurut lu enakan mana antara semua mata angin yang sudah lu sebutkan tadi? Terutama selatan sih. Selatan, karena ke timur udah cukup padat, utara juga cukup padat. Atau di arah sisi barat pun dari spot di Tambang. Itu spot tambang sebelah kiri kemungkinan bakal ditempati juga untuk tim-tim yang ingin bermanuver. Karena emang sih dari arah-arah timur seperti halnya yang lu tadi udah jabarkan juga terjadi kepadatan, apalagi banyak tim yang dari arah Pulau Bravo ingin menyeberangi sungai yang membentang antara Bravo dan juga Charlie. Yes. Dan mungkin pertemuan selanjutnya juga akan dialami oleh DX dan juga tim Bigetron Red Alien, namun kayaknya nggak dengan waktu yang singkat sih, karena mereka masih nahan aja, masih mengumpulkan informasi saja. Mengerikan setup yang dilakukan pemain-pemain dari Bigetron Alliance. Luxi masih menempati painan, tapi Zuxi agak sedikit jauh di depan dan ya mungkin agak sedikit adanya gambling dari mereka juga. Misalnya kalau circle lebih mengarah kiri, Zuxi bisa menjadi pemain yang diandalkan untuk mengcover teman-teman yang ingin touchdown di tempat dia atau kembali ke painan. Zuxi bisa kembali dengan coveran seorang Luxi. Benar-benar high IQ gameplay yang diperlihatkan oleh Bigetron Alliance. Dan kita kembali ke arah Onyx yang tadi ngweng di arah Blue Zone sudah touchdown juga di Shake Kecil. Kemudian juga Geek yang gue prediksi mendapatkan hashtag 2. Mereka juga sudah mengamankan spot-spot di sekitaran Luis dan lebih membegal ke arah pemain The Xavier yang melewati jembatan sembrono aja tanpa ada sopan santun. Lamborghini yang kali ini langsung di knock and di tangan seorang Snipes dari tim Geek Fame. Dan itu dia elimination pertama yang sudah dikantongi mereka ke arah tim DX di bawah sana. Ini bakalan menjadi pukulan yang cukup berarti untuk tim DX. Dan gempuran pun juga tidak stop sampai dengan tim Geek saja, karena dari arah lainnya juga terdapat player yang lain. Yes, The Xavier langsung mengamankan diri mereka di spot masing-masing, di kompon yang sudah mereka tempati cukup enak. Tapi dari Bigetron Alliance kedatangan tamu dari rekan Indonesianya, RRQ yang mengambil sisi tinggi tersebut. Tapi split yang dilakukan mereka cukup berani, satu di atas, satu di bawah, satu di sebelahannya lagi, satu di seberangnya lagi. Bagaimana udah ada keberanian, mungkin akan lebih mengandalkan individual skill masing-masing ya. Tapi mereka harus notes adalah informasi benar-benar harus akurat dari masing-masing player. Zuxi yang selalu out of the box positioning ini emang di luar nalar gameplaynya dia dan sangat amat beresiko. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai game sense tinggi bisa melakukan permainan seperti Zuxi. Iya, betul. Dan kita akan nantikan saja apakah dari seorang Zuxi sendiri bisa menahan gempuran yang mungkin akan dibangun oleh tim RRQ yang dimana berada sangat dekat dari mereka semuanya di depan mata banget untuk saat ini. Itu dia Zuxi sedikit demi sedikit proning, sat mencari informasi. Sementara itu dari arah elimination fit tadi kita juga sudah mulai bisa mengintip adanya pertemuan lagi antara tim yang lainnya, yaitu ada FaZe Clan Korpai yang sudah tersungkur terknockdown. Perhatikan sisi kanan kita teman-teman, Secret sisa satu aja ini kesempatan untuk mengejar 32 poin dari Bigetron Alliance menjuarai juga. Tapi mereka juga harus aware bagaimana FaZe Clan pun bisa menjadi ancaman untuk menjadi juara PMPL season yang keempat ini untuk SEA Championship. Tapi yang lagi-lagi gue berharap untuk EVOS mereka bisa bangkit, RRQ juga lebih powerful. Kemudian GD juga bisa mengambil experience ini menjadikan mereka pengalaman baik di PMGC nanti. Dan FaZe Clan sudah terpantau, Korpai pun sudah dibangkitkan kembali, sudah hidup. Dan kemudian juga Geek lebih memilih bermain di bawah-bawah ruin saja, mengamankan satu shake kecil di masing-masing player. EVOS sudah pawai 17-an juga, satu di depan. Big Roboy sang pembuka jalan stop touchdown dulu, membiarkan tiga rekannya di depan dan dia mengikhlaskan dirinya di belakang sebagai cover. Tapi nampaknya udah ada close combat yang bakalan terjadi dari pemain-pemain Eagle dan juga MSC. Dan yes, Parajin sudah secure begitu saja. MSC sudah mengamankan 1-2 elimination point dan Natcon dan Namshin
sedikit berpisah di kiri dan juga di kanan. Ini momentum untuk MSC sebenarnya mengoleksi 2 elimination lagi. Iya, 2 elimination lagi ke arah Datcon dan juga Namshen sepertinya possibly dilakukan, tapi di sisi yang lain ternyata ada Satar dan juga rekan-rekan yang lainnya dari tim Genesis Dogma Kids yang mampir ke arah satu compound yang sudah berisikan alien merah kita, tim Bigetron Red Alien yang sudah bisa langsung saja mendapatkan elimination point, tapi nampaknya ada balasan tembakan yang menuju ke arah Luxi kali ini masih bisa diselamatkan. Aduh, dari RRQ nampaknya memberikan distrakan juga, tapi Booms tertunduk lemas juga berharap Daybot bisa merevive tapi gagal. Di tengah-tengah pintu menjadi salju yang dingin dan Daybot nampaknya last man standing kah? Tunggu gue lihat. Iya. Last man standing. Yes, dari RRQ mereka mengambil kesempatan tersebut. Luas visionnya memang untuk mendeteksi 2 tim yang datang di painan. Kemudian juga kembali ke CCTV kita yang lain. MSC masih berkutat dengan Datcon, tapi Namshin agak sedikit mundur, lebih menjaga jarak dan TG13 langsung diterobos aja bos. Diserang dan bakal beda yang terjadi dan yes. Hello Mother Father dan selesai, tapi Datcon ada yang nge-reflect balik lagi. Datcon sedikit mundur setelah menculik, tapi Ponzai dan Pops pakai Z007 juga nampaknya siap membackup Jasper. Sedikit meregroup juga untuk menyelesaikan perjalanan Datcon. Yap, yang dimana sekarang terknockdown juga oleh granat yang sudah dilontarkan dari tangan Ponzai. Itu dia, ini sebenarnya membuka banget momentum untuk tim MS Chonburi mendapatkan elimination tambahan, namun di sisi painan kita kembali lagi antara pertemuan tim Bigetron Red Alien dan juga Genesis Dogma Kids yang hanya meninggalkan satu punggawa mereka saja, yaitu Daybot yang agak-agak kalang kabut karena banyak banget granat dilontarkan. Begitu pula juga dengan tim BTR yang sudah terknockdown 2 punggawa mereka. Yes, nampaknya masih diberikan distract juga dari RRQ yang masih berada di sisi high ground. Daybot sedikit menjauh, ingin menjadi warga Bikini Bottom juga. Kemudian juga sedih sih sebenarnya Don. Three-way showdown-nya ini adalah sesama tim Indonesia. GD, RRQ, BTR, dan GD. Betul Tapi sekali. no problem, sportivitas ditunjukkan oleh pemain-pemain Indonesia ini membuktikan kita tidak ada teaming-teaming. Tetap berteman di belakang, tapi untuk di lapangan kita harus fight. Betul sekali, karena tujuan kita sama, yaitu juara. Tujuan kita mendapatkan poin demi poin yang maksimal banget, baik dari segi placement maupun dari segi elimination. Dan kita akan terus melanjutkan karena untuk saat ini masih belum ada satu tim pun yang pulang atau tereliminasi menjadi tim pertama. Yes, dan ya kali ini Micha sudah terpantau oleh kameramen kita, sedikit bersabar. Mereka lebih bermain ke blue zone aja, tapi biasanya orang-orang yang bermain di blue zone itu lebih mempersiapkan strategi healing. Gue belum lihat player-player yang lainnya, biasanya kacang susu yang diidolakan untuk bermain. Dan RRQ sudah touchdown di pergudangan painan sebelah kiri. Dan nampaknya bakal ngegerebek sahur pemain-pemain dari BTR yang sudah standby juga di seberang dari kaveling painan. Tapi RRQ ini berani banget sih, mereka langsung bergerak tanpa ada henti, tanpa ada nafas, dan kemudian juga 3-1 setup yang dilakukan Nerpeko lagi dan lagi memisahkan diri untuk mengcover 3 temannya yang berada di depan. Yap, kita akan langsung aja melihat setup yang mungkin dibangun oleh kedua tim ini. Sementara itu circle selanjutnya masih membelah antara Pulau B dan juga Pulau C, di mana Painan pun juga masih mendapatkan sedikit porsi dari circle tersebut di pinggiran banget posisi antara tim BTR dan juga RRQ kali ini. Ulang dan dikit ya. Sedikit banget. Kenapa sih ini orang? Oke, nggak apa-apa. Cuma ada fight lanjutan sama tim Thailand Tawadi Cup terjadi dari antara Nuzi dan juga Pops 007. Tapi dari Pops 007 benar-benar tenang banget. Proning shot dilakukan, tapi Logan juga gagal untuk cover dari seorang Gatani. 2 player bisa dipulangkan, bahkan 4 elimination sudah dikoleksi untuk tim dari MSC. Tapi Blue Zone nampaknya bakal menyerap karena ini Blue Zone yang keempat. Mereka akan terkikis utility-nya, entah itu bandage ataupun first aid. Tapi harus aware juga di sisi belakangnya ada tim Secret yang siap juga nge-backstep mereka. EVOS sudah terpantau, Laisrak tumbang. Oh ya ampun, Fast Clan memberikan distract dengan 1 Fred Granat. Mr. Five juga memberikan penetrasi dengan UMP-nya EVOS KF, dan dengan seperempat darah bisakah dia menyelamatkan posisi dari EVOS, tapi dia digunting pergerakannya depan dan belakang agak kesulitan. Dan juga Big Robo, ya ampun, tertunduk lemas, tapi Red Face, come on, kamu bisa boy.
Ya, bijak banget untuk tidak melanjutkan fight. Last man standing lebih mengamankan placement point saja. Red Face, please, you can do it. Menyelamatkan placement point. At least placement point bisa diselamatkan untuk Red Face untuk tim EVOS Reborn kali ini. Karena di menit 19 menuju ke 20 ini masih ada 16 tim yang dimana ini akan mengartikan sebuah peperangan massal, sebuah pengikisan massal yang akan terjadi sesaat lagi. Sepertinya akan dilakukan oleh tim Onyx dan juga tim Geek Fam di sini. Sementara itu Zain OP juga sudah mulai melihat keberadaan dari seorang Jeff yang dimana ternyata ada Eagle lah yang menjadi tim pertama yang harus tereliminasi. Gak apa-apa, Eagle harus pulang biar EVOS bisa sedikit menanjak lagi dan berharap nanti E-Ranger mereka bisa maksimal mendapatkan WC dan tapi Geek tadi mencoba membegal dari Faris yang ngoeng gitu aja tanpanya ada sound pasnatun melewati dari pemain-pemain Geek. Begitu dari Onyx yang mengamankan sisi pinggiran circle, mereka lebih menatap ke arah Painan, Bigetron dan juga RRQ. Kembali dari Geek. Aduh, RRQ berpencar, 2 player di jembatan dan 2 di arah sebelah kanan. Dimana 2 player itu menjaga BTR, 2 playernya lagi menjaga dari Xavier. Karena sekali lagi kita juga sudah melihat adanya circle selanjutnya yang terbuka dan EVOS pun harus tereliminasi di posisi ke-15. Nice try untuk EVOS pastinya, dan kita akan masih mengawal tim-tim Indonesia yang lainnya yang masih bertahan. Ini dia The Battle of Painan antara RRQ dan juga BTR. Oke, nampaknya dari seorang Luxi sudah mengamankan sisi jerami atas yang dimana dia sudah menelik warga Bikini Bottom. Ada Faris dan juga Daybot yang berenang-renang di bawah untuk menyusun Mr. Crab. Tapi dari RRQ yang berada di jembatan juga mengerikan banget. Dia bisa aja nyisir satu demi satu ataupun nge-screening out. Terutama dari sisi belakang mereka, yaitu The Xavier dan Zuxi sudah bergerak juga. Tapi ada hambatan batu sandungan baru, yaitu Vampire di sebelah kanan atas mereka. Ini benar-benar harus terperinci sih pergerakannya, harus step by step, pelan-pelan. Kemudian gue yakin banget bisa ngeratain ke Vampire. Harus terkalkulasi dengan baik banget. Betul. Ya. Sementara itu ternyata ada peperangan juga di sisi-sisi yang lainnya yang bisa kita intip dari Elimination Fit. Oh my god, ada Asa di bawah sana yang sudah mulai terkikis HP-nya sedikit demi sedikit. Asa pun juga langsung saja ter-knockdown karena ada Luxi yang mempunyai mata setajam elang di sana, dan tim BN United pun harus tereliminasi juga di sisi yang lainnya. Di posisi ke-14 kita akan langsung saja menyaksikan peperangan yang sudah mulai pecah di seluruh penjuru mata angin Sunhawk ini. Ini agak bingung gak sih lo, tadi RRQ itu di Painan tapi duanya itu bisa dengan cepat. Mereka mengamankan sisi bawah di mana itu flare ground, tapi dari G ketangkap 2 playernya. Dari Rabis langsung nge-secure begitu saja di balik-balik kotak di tengah-tengah jembatan dan Secret pulang. Ini poin untuk Red Alliance membalap 32 poin lagi dan mereka mempunyai kesempatan banget, dan Circle ngecil lagi ke arah jembatan. Dan ini cukup struggle sih Dona. Ini struggle banget sih, dan kita bakalan melihat banyaknya tim yang mengamankan bagian atas, bagian bawah, bagian air menjadi warga Bikini Bottom. Dan ya kita tunggu saja karena masih tersisa 10 tim, 23 player yang masih alive di sini. Sementara itu dari tim Bigetron Red Alien kita masih pantau keberadaan mereka masih utuh berempat. Namun di arah bawah jembatan ada RRQ Mort yang menyapa lawannya, yaitu dari tim Face Clan di seberang sana dengan peluru-peluru panas. Tapi Face Clan pun juga akan menghadapi gempuran dari tim Bigetron Red Alien. Ryzen di sana. Dari Ryzen sudah bermain di tebing-tebing, tapi Dutch juga menyadari pergerakan dari Bigetron Alien juga datang. Vampire seperti vampir siang-siang, tapi dia ada perlawanan dari seorang Zuxi. Zuxi di reflect dari seorang Fluket, tapi masih ada Ryzen. Please Ryzen, you can do it boys. Bisa mendatangkan Fluket. Nice, rata. Vampire, tapi dari tim Bigetron Red Alien harus bergegas untuk menyelamatkan rekan-rekan yang sekarang dalam keadaan knockdown, karena di seberang mereka juga masih terdapat Voldemort dari tim RRQ yang tadi juga sudah mendengar huru-hara yang terjadi. Sementara itu balik lagi kedua punggawa RRQ yang lainnya yang berada di bawah jembatan yang sedari tadi juga sudah mulai menghabisi satu persatu pemain dari Face Clan, dan akhirnya sampai detik ini mereka berhasil untuk mendapatkan 3 elimination point. Come on boys, dari RRQ pun kalian juga bisa mengoleksi elimination dari warga Bikini Bottom yang ada di bawah. Fori Falls, Gede dan juga player yang lainnya. RRQ cukup tenang, mereka berada di sisi bawah, tapi Ryzen langsung saja mati di tangan Playzone. Dan nice try dengan 7 elimination point. Masih ada RRQ dan juga Genesis Dogma Daybot yang benar-benar balapan renang dengan 3
player Axis dan juga For Rivals. Yes, ada Dona. Api ya di bawah sana. Oke, mereka bakal menjadi trio kwek-kwek nampaknya. Di bawah sana menjadi katak yang berbunyi kwek-kwek dan Tolong, Don. Nggak mau gue, nggak mau lagi mengulangi kata-kata Patriarki. tersebut. Tapi, aduh disebut lagi lah. Tapi kita akan langsung saja fokus ke arah bawah jembatan. Ini dia ada Faris, Epi dan juga Daybot. Collab, Yes. mereka lagi collab kayaknya. Oke, dan dari Mr. Fire menanjak sedikit demi dikit lama-lama. Jadi Bukit yes, di atas mereka sisi sana. atas tampaknya ingin menelik pergerakan-pergerakan dari Xavier. Santuy aja tapi Rabis sudah terdeteksi dengan cukup jelas, tapi Mr. Five belum membuka tembakan karena dia tahu suara step gerasak gerusuk nggak hanya berasal dari Xavier, tapi bunyi ceplak cepluk juga berada di sisi bawah. 3 player yang menjadi warga Bikini Bottom. Dan kalau circle benar-benar mengecil, ini akan ada adu renang juga Ya, di arah sisi bawah. betul. Kemudian juga bagaimana? Ini fight sebenarnya antara FaZe yang mendapatkan seorang Rebis dari Mr. Five. Nampaknya masih cukup santuy. Ada Frankie yang di sisi atas pun juga siap untuk menyambut dari Mr. Five. Masih selamat tapi nampaknya ada peluru-peluru panas juga yang sudah dilontarkan dari arah Frankie di atas sana ke arah Tony K. Sementara itu MS John Budi harus tereliminasi juga. Gila. Sementara itu Tony K masih bisa bertahan dengan HP yang cukup sedikit itu. Tapi nampaknya tidak dengan rekan yang lainnya karena sudah tereliminasi 1 demi 1. Tersisa Tony K saja yang langsung loncat ke air. Aduh, Peko udah kagak ada apa-apaan lagi. Kayak pasrah ini mah, ya udahlah ya. Ya, ini Itu udah dia hasil nih. terbaik mereka dan banyak sekali menjadi warga Bikini Bottom resmi ingin makan di Krusty Krab. Kemudian juga bagaimana The Xavier yang lebih mengamankan sisi daratan, sisi jembatan. Ini mempunyai angin segar mereka untuk mendapatkan winner chicken dinner. Sudah memasuki circle ke-8, tinggal menunggu aja nih. Ini Darah kalau- siapa yang bisa bertahan sampai akhir dari Kalau Sunhawk. misalnya kita lihat sih ada 2 player ya dari For Rivals dan juga Mort yang darahnya paling banyak. Tapi yang paling banyak adalah Epi sih. The Xavier Kalau di kita atas lihat lah. ya. Oh ya Frankie. masih ada ya di atas. Betul, Frankie betul, masih betul, ada betul. tuh. Frankie bukan sih? Betul Frankie juga. ya, Frankie. Terus satu lagi gue lupa Ya, ada Dutch sepertiga ya. juga nampaknya masih ada. Oh 3 player bahkan. Jadi chance besar nampaknya dimiliki oleh The Xavier. Ini dia, kita lihat ya ada SpongeBob, Patrick, The Slash Slinging Slasher, Bawa kan lu. The Slash Slinging Slasher. Tapi ada bom juga yang sudah dilontarkan dari atas Serius? jembatan ke arah bawah. Harus memulangkan, kalau nggak salah tadi Peko. Peko ya? Mhm. Gak apa-apa lah kok lah, itu benar-benar udah perjuangan terbaik untuk RRQ. Jadi selalu dihargai apapun yang kalian dapatkan. Nice try, semoga di Erangel penutup benar-benar tim Indonesia semuanya bisa bermain di late game. Amin, seamin aminnya. Tapi anyway kita akan melihat saja the end game, detik-detik terakhir. Ada yang bisa nembak? Masih bisa. Ada yang bisa nembak? Dari Bawah? atas, dari Hah? atas, dari atas. Yakin loh? Nanti kita lihat ya di Kayaknya di highlights. tembok-tembok, enggak di tembok-tembok tuh kayak ada lu bisa ada kesempatan dikit-dikit nembak. Nanti kita lihat Coba ya. kita lihat lagi ya. Ini dia aksi selanjutnya yang akan dipertontonkan kepada kita semua dari coba lihat. warga Bikini Bottom. Coba lihat. Ini dia circle yang sudah mulai hampir antem semua. Apakah Oke. akan mendapatkan winner chicken dinner? Belum tentu dari DX Riders karena For Rivals dari Api juga mempunyai darah yang penuh. Dan Jeng, ini jeng, rebutan-rebutan hashtag 5, hashtag 4, hashtag 3. Oh dia punya 14 dong. Oh, Oke, Rabis. Dah. That's it. Oke. Rabis masih mempunyai 13 kali ini. Masih bisa healing. Dan ini dia circle paling terakhir yang sudah tidak ada sisa apa-apa lagi. Dan that's it. The Xavier pun bisa mendapatkan winner chicken dinner kita di Sunhawk ini. Yes. Xavier 456 tambah 39 lumayan untuk The Xavier. Genesis Dogma lagi dan lagi. Benar-benar last man standing yang selalu mengamankan placement point at least. Yes, dengan perolehan 1 aja, nice try nggak apa-apa. Dan Jetron Alliance tadi sudah memiliki elimination juga cukup lumayan. Karena Secret pun hanya mengamankan Iya. 12. Berarti cuma 1 ya? Satu placement doang. Kan